Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sinas Sinanda dari kelas TI 4A, Timik Sumedang. Nah, di sini saya sekarang akan menjawab beberapa soal tentang subnetting. Jadi kan di video sebelumnya saya sudah memaparkan ya, bagaimana cara menentukan network ID, terus IP broadcast, IP host, subnet mask, kan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang subnetting. Nah, subnetting itu merupakan suatu pemecahan jaringan yang besar menjadi sub-sub jaringan yang lebih kecil atau bisa disebut dengan subnet. Nah, pemecahan jaringan ini bertujuan untuk mengefisienkan traffic pada jaringan tertentu. Nah, dengan melakukan subnetting ini, maka suatu network akan dapat menciptakan beberapa network tambahan. Nah, akan tetapi proses subnetting ini akan dapat mengurangi jumlah maksimum host atau jumlah IP yang bisa digunakan oleh komputer yang terhubung langsung dengan jaringan. Nah, dapat kalian lihat lagi ke video sebelumnya bahwa tentang IP itu ada 3. Yang pertama adalah IP host, yang kedua adalah network, dan yang ketiga adalah IP broadcast. Dapat diingat lagi, IP network itu yaitu adalah IP yang berada di paling depan atau dari rentang IP. Terus kalau misalkan IP broadcast itu adalah IP yang paling akhir dari rentang IP. Dan sedangkan di tengah-tengahnya itu baru namanya IP host. Yang mana IP host itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah IP host awal dan yang kedua adalah IP host akhir. Nah, perlu kalian ketahui lagi, subnet itu ditulis dengan format 32 bit atau kalau di dalam bentuk desimal itu disebut dengan prefix. Nah, biasanya setiap kali kita belajar subnetting itu kan di video sebelumnya kita harus hafal tentang perpangkatan 2 dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7. Nah, jadi di sini kita akan melakukan dengan menggunakan tabel seperti berikut ini. Nah, dapat kalian lihat di sini kita hanya harus menghafal prefix /28, maka jumlah IP-nya adalah 16. Jadi jika naik ke atas maka dikali 2 dan jika turun ke bawah maka dibagi menjadi 2. Contoh, sekarang prefix yang 27 maka hasilnya adalah 32. Nah, sedangkan jika prefixnya /29 maka jumlah IP-nya adalah 8. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja ke soalnya. Oke, di sini sudah ada contoh soal. Dari IP atas di atas, tolong tentukan satu network ID, terus IP host awal dan akhir, terus ada IP broadcast, terus network selanjutnya, terus juga ada jumlah IP dan subnet mask. Oke, kita langsung aja jawab mulai dari IP pertama. Jadi yang pertama yaitu adalah tentukan network ID. Nah, bagaimana cara menentukan network ID ini? Sebenarnya itu gampang, kita cuma harus mengetahui jumlah IP dari prefix 28 ini. Nah, prefix dari 28 ini jumlah IP-nya itu adalah 16. Jadi 55 dibagi 16 sama dengan 3,4. Nah, di sini angka di belakang koma itu tidak usah diambil. Jadi kita hanya mengambil angka di depan komanya saja. Jadi di sini 3 dikali 16 sama dengan 48. Hasil ini ditambah dengan jumlah IP dikurang 1, yaitu dapat kita hitung sama dengan 63. Jadi rentang IP-nya yaitu mulai dari 192.168.1.55 sampai dengan 192.168.1.63. Nah, dapat kita ketahui di sini network ID itu adalah tentang nilai yang paling awal. Jadi network ID-nya itu adalah 192.168.1.48. Sedangkan rentang IP yang terakhir itu merupakan IP broadcast. Jadi di sini kita sudah mendapatkan jumlah IP, terus network ID, IP broadcast. Nah, yang selanjutnya adalah IP host. IP host itu kan dibagi 2 ya, jadi awal dan akhir. Yang pertama kita IP host awalnya. Nah, untuk menentukan IP host sekarang gampang karena kita sudah mengetahui network ID-nya berapa, terus IP broadcast-nya berapa. Karena kan IP host itu di tengah-tengah network ID dan IP broadcast. Jadi IP host awal itu nilai IP terakhir ditambah 1. Jadi 192.168.1.48 ditambah 1
maka hasilnya adalah 192.168.1.49. Untuk IP host akhir itu bisa kita dapatkan dari nilai IP broadcast, nilai terakhir dari IP broadcast dikurang dengan 1, maka hasilnya seperti berikut ini. Nah, yang nomor 6 ini yaitu kita harus menentukan network selanjutnya dengan cara mengambil nilai terakhir dari broadcast ditambah dengan 1. Jadi hasilnya adalah 192.168.1.64. Nah, yang terakhir yaitu adalah subnet mask. Nah, untuk mengetahui nilai subnet masknya itu dengan cara 256 itu dikurang dengan 16, yaitu sama dengan 240. Jadi subnet masknya itu adalah 255.255.255.240. Nah, nomor yang selanjutnya yaitu adalah yang B dan F. Yang B itu IP-nya adalah 192.168.1.37, trafficnya yaitu 29, sedangkan yang F IP address-nya yaitu 192.168.2.199 dan trafficnya adalah 26. Ya udah, langsung saja kita menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama adalah jumlah IP. Nah, jumlah IP yang B itu yaitu adalah 8, sedangkan yang F yaitu adalah 64. Nah, kenapa bisa 8 dan 64? Yang pertama kita yang 8 dulu ya. Yang 8 itu dihasilkan dari pembagian nilai akhir pada IP address dengan jumlah IP. Jadi, jumlah IP dari prefix 28 dibagi 2, karena kan kalau prefixnya naik maka dibagi 2, sedangkan kalau prefixnya turun maka dikali 2. Jadi 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, untuk yang F kenapa bisa jadi 64 ya, karena prefix 26 itu di bawah prefix 28, jadi dikali 4. Nah, untuk menjawab nomor 1 dan 2 itu kita harus membagi dulu nilai akhir dari IP tersebut dengan jumlah IP seperti berikut ini. Jadi contohnya 37 dibagi 8 itu sama dengan 4,6. Nah, seperti pada soal sebelumnya, angka di belakang koma itu dihilangkan saja, jadi kita memakai angka yang di depan komanya saja. Jadi sini 4 dan selanjutnya hasil ini dikali dengan jumlah IP yaitu 8. Jadi hasilnya adalah 32. Nah, 32 ini ditambah dengan jumlah IP dikurang 1, yaitu 8 dikurang 1 kurang 7. Jadi 32 ditambah 7 sama dengan 39. Hasil rentang IP-nya yaitu adalah 192.168.1.32 sampai dengan 192.168.1.39, yang mana 192.168.1.32 ini merupakan network ID dan 192.168.1.39 merupakan broadcast. Nah, seperti halnya yang B, F juga sama, yaitu nilai akhir dari IP address-nya dibagi dengan jumlah IP. Jadi 199 itu dibagi 64 sama dengan 3,1. Nah, angka di belakang koma itu dihilangkan saja, jadi kita menggunakan nilai yang di depan koma. Jadi 3 dikali 64 sama dengan 192. Nah, 192 ini ditambah dengan 63 sama dengan 255. Jadi rentang IP-nya yaitu adalah yang mana hasilnya adalah 192.168.2.199 sampai dengan 192.168.2.255, yang mana 192.168.2.199 ini merupakan network ID dan yang 192.168.2.255 ini merupakan IP broadcast. Nah, untuk yang selanjutnya adalah IP host awal. Untuk menentukan IP host awal ini, kita cukup mengambil nilai akhir dari network ID yaitu 32 ditambah dengan 1.
maka hasilnya adalah 192.168.1.31. Nah, yang F juga sama, 199 ditambah 1 sama dengan 200. Jadi IP host awalnya yaitu adalah 192.168.2.200. Nah, soal yang selanjutnya kita harus mencari IP host akhir, terus network selanjutnya, dan subnet mask. Nah, seperti pada soal sebelumnya, IP host akhir itu didapatkan dari nilai akhir pada IP broadcast itu dikurang dengan 1. Di sini pada yang B itu kan IP broadcastnya itu adalah 39 ya nilai akhirnya. Jadi 39 dikurang 1 maka 38. Nah, jadi IP host akhir dari B ini 192.168.2.1.38. Nah, untuk yang F-nya sama seperti yang B, kita mengambil nilai terakhir dari nilai IP broadcast. Nah, IP broadcast pada yang F ini adalah 255. Jadi 255 dikurang 1 sama dengan 254. Nah, hasilnya adalah 192.168.2.254. Nah, terus network selanjutnya. Untuk mencari network selanjutnya itu kita cukup melihat nilai terakhir dari IP broadcast. Yang mana IP broadcast kelas yang B ini yaitu adalah 39. Jadi 39 ditambah 1 maka hasilnya adalah 40. Jadi network selanjutnya yaitu adalah 192.168.1.40. Nah, sama halnya dengan kelas B, F juga seperti itu. Broadcast terakhir dari P ini adalah 255. Jadi 255 ditambah 1 maka hasilnya 256. Jadi network selanjutnya dari IP yang F ini 192.168.2.256. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah menentukan subnet mask. Untuk menentukan subnet mask ini kita cukup mengurangi jumlah keseluruhan IP dengan jumlah IP. Nah, jumlah keseluruhan IP itu kan 256 dan sedangkan jumlah IP pada yang B ini adalah 8. Jadi 256 dikurangi 8 sama dengan 248. Jadi subnet masknya adalah 255.255.255.248. Nah, untuk yang F juga sama seperti yang B. Jadi kita harus mengurangi jumlah keseluruhan IP address dengan jumlah IP pada yang F ini. Jadi 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Nah, untuk subnet masknya jadi 255.255.255.192. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.